Selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah saya buat dalam tugas 3 seperti yang dimaksud. Saya mengambil kelas 5 untuk tema pelajaran 1 tentang mengapa manusia berdosa. Tujuan pembelajaran menjelaskan mengapa manusia berdosa, menyebutkan penyebab manusia jatuh ke dalam dosa, memahami bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Berhati-hati dalam menjalankan hidup agar tidak jatuh ke dalam dosa. Untuk petunjuk pembelajaran, saya daftarkan di sini, yaitu yang pertama, mengawali semua proses belajar mengajar dengan berdoa dan bernyanyi, membaca Alkitab terlebih dahulu dalam Kejadian pasal 3. Setelah itu membuka buku pelajaran 1 yang terdapat pada halaman 1. Kemudian menjawab pertanyaan yang diberikan, memeriksa kembali pekerjaan apabila telah selesai. Baik, masuk kepada kegiatan pertama, yaitu kegiatan mendalami cerita. Di sini saya menceritakan tentang materi yang disajikan dalam pelajaran 1 dengan maksud agar peserta didik dapat menyimak cerita Alkitab tentang manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3 dan membaca bacaan yang ada di dalam buku siswa. Kemudian setelah itu mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan di sini. Yang pertama, menurutmu apakah semua orang berdosa? Yang kedua, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Untuk kegiatan kedua, memahami penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Kali ini peserta didik diminta untuk memberikan tanda centang atau tanda silang. Tanda centang artinya keadaan manusia itu memang merupakan akibat dari dosa, sedangkan tanda X itu petunjuknya adalah bukan merupakan akibat dosa. Jadi mereka di sini dituntut untuk menganalisa apakah ini akibat dosa atau bukan. Kemudian lanjut pada kegiatan yang ketiga, pendalaman materi, mengapa manusia berdosa. Di sini saya menyuguhkan beberapa pertanyaan untuk menuntun mereka supaya mengerti mengapa manusia berdosa. Pertanyaan sebagai berikut, mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Apa yang mereka alami sebagai akibat dari dosa? Apakah yang Allah kehendaki bagi kita? Kemudian pada kegiatan keempat, menghayati agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Di sini saya menampilkan kolom, mengajukan kolom. Tuliskan pada kolom di bawah ini tindakan yang perlu kamu lakukan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi di sini peserta didik diminta untuk mendaftarkan tindakan-tindakan yang dilakukan. Kemudian disertai dengan alasan. Tindakan apa? Tindakan yang perlu kamu lakukan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Ini semacam tindakan pencegahan ya. Kemudian pada kegiatan kelima, belajar dari lagu. Saya menulis di sini lagu yang biasa dinyanyikan di sekolah minggu. Hati-hati gunakan tanganmu, judulnya seperti ini. Kemudian siswa pada kesempatan ini diminta untuk menuliskan apa pesan dari lagu tersebut. Pada lembar jawaban, saya sudah mendaftarkan, saya sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di atas tadi. Pada kegiatan pertama, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, kegiatan 4, dan kegiatan kelima. Kemudian pada lembar penilaian, di situ saya klasifikasikan ke dalam beberapa penilaian, yaitu pertama penilaian pengetahuan. Di sini
siswa dalam deskripsinya memahami bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan skor 3, 2, atau 1. Keterangannya 3 itu berarti siswa ini sangat memahami atau sangat menyadari. Sedangkan 2 itu siswa kurang memahami atau kurang menyadari. Dan 1 itu artinya siswa tidak memahami atau tidak menyadari. Nah, pada penilaian pengetahuan ini ditambahkan pula yaitu penilaian dari PTS, PAS, dan nilai akhir juga ya. PTS ada penilaian tengah semester dan PAS penilaian akhir semester. Nah, penilaian yang kedua yaitu penilaian spiritual. Di sini saya membuat 4 kolom, 4 item. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Siswa dengan maksud angka 3 itu artinya sering. Apakah siswa itu sering berdoa sebelum dan sesudah belajar, ataukah 2 kadang-kadang, ataukah 1 tidak pernah. Kemudian mengucapkan salam, ketaatan beribadah, mengucap syukur ketika berhasil mengerjakan tugas. Kemudian pada penilaian yang ketiga yaitu penilaian sikap. Sikap rasa ingin tahu, santun, dan jujur. K itu saya berinisial K, itu artinya kurang, B itu baik, BS itu baik sekali. Jadi sikap yang saya nilai terhadap siswa yaitu apakah sikapnya kurang, ataukah sikapnya baik, atau sikap baik sekali. Rasa ingin tahunya kurangkah, atau rasa ingin tahunya itu baik, atau rasa ingin tahunya itu baik sekali. Sini penilaiannya. Kemudian penilaian yang terakhir atau penilaian yang keempat yaitu penilaian keterampilan. Di sini saya menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Kemudian mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Ini penuturan penjelasan saya tentang LKPD. Kemudian pada media pembelajarannya, saya menggunakan visual verbal. Ya. Programnya dengan penjelasan materi dilakukan melalui media yang saya siapkan, papan planel. Kemudian yang saya siapkan pula yaitu gambar tentang hati manusia, sebagaimana yang terlihat di depan ini, di layar ini. Kemudian ada beberapa gambar yang saya ambil untuk memberikan contoh agar siswa memahami bahwa perbuatan-perbuatan yang ada seperti pada gambar ini mereka bisa pahami apakah ini perbuatan yang baik atau tidak baik. Jadi dengan cara bagaimana saya menempelkan gambar-gambar hati ini tentang hati manusia ini ke dalam, saya tempel di kertas kardus, kemudian saya gunting, itu dijadikan bahan alat peraga saya untuk menyampaikan tentang dosa, tentang orang yang sudah bertobat. Nah, untuk gambaran selanjutnya ini saya gunting, kemudian saya tempelkan di kertas yang agak tebal atau kertas karton, kemudian saya jadikan ini gambar cerita di papan planel. Jadi ini gambar saya tempel di papan planel untuk menjelaskan kepada siswa tentang materi pelajaran yaitu tentang manusia berdosa. Demikian saja uraian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.